Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Nuraini dari SMA Negeri 1 Pangalengan sebagai peserta BIMTEK angkatan ke-33. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum kimia menggunakan bahan lokal. Yang pertama, praktikum pertama yang akan saya lakukan yaitu uji gas oksigen. Adapun alat dan bahan yang digunakan, alatnya yang pertama di sini ada Erlenmeyer. Kita menggunakan 2 buah Erlenmeyer. Kemudian di sini kita juga menggunakan 2 buah kaca arloji. Kemudian di sini kita akan membutuhkan korek. Kita juga akan membutuhkan spatula. Juga kita akan membutuhkan bunsen, pembakar bunsen spiritus di dalamnya. Dan di sini untuk stick saya menggunakan sebatang triplek. Adapun bahan-bahan yang digunakan, yang pertama kita menggunakan hidrogen peroksida atau H2O2 3%, kemudian ada baking soda atau baking powder, kemudian kita juga menggunakan KMNO4, dan bahan yang terakhir itu ada cuka dapur yang kita gunakan. Oke. Mari kita mulai praktikum yang pertama, yaitu langkah yang pertama kita siapkan 2 buah Erlenmeyer. Yang pertama kita masukkan dulu H2O2 ke dalam salah satu tabung Erlenmeyer. Kemudian yang kedua kita masukkan cuka dapur. Ini juga secukupnya. Selanjutnya kita masukkan KMNO4. Tidak perlu banyak-banyak, kita masukkan 1 sendok saja. Tabung Erlenmeyer lainnya kita masukkan soda kue atau baking powder. Kita sudah bisa melihat ya, ada perbedaan yang terjadi di dalam Erlenmeyer ini. Erlenmeyer yang pertama itu ada seperti kabut asap di dalamnya, sedangkan Erlenmeyer yang kedua itu tidak ada reaksi apapun. Kemudian pembakar spiritusnya kita nyalakan. Kita bakar. Padamkan, kemudian kita coba masukkan. Apa yang akan terjadi? Api yang tadinya padam sekarang menyala kembali. Nah, api yang menyala ini kita masukkan ke dalam Erlenmeyer satunya, dan tiba-tiba api yang di dalam ini langsung mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena gabungan dari H2O2 dengan KMNO4 ini menghasilkan oksigen, sedangkan gabungan dari soda kue dengan cuka ini menghasilkan karbon dioksida. Oke. Sekian praktikum mengenai uji gas oksigen. Untuk yang kedua, kita melakukan percobaan dekomposisi KMNO4. Tentu saja untuk bahan utamanya kita menggunakan KMNO4, kemudian bahan tambahannya ada proklin dan piksal, kemudian bahan lainnya ada vitamin C. Ini tidak bermerek ya, tidak boleh disebutkan mereknya. Untuk alatnya kita menggunakan 4 buah Erlenmeyer, kemudian ada kaca arloji, kemudian ada gelas kimia. Selanjutnya
ada penjepit kayu dan tabung reaksi, ada bunsen dan korek api, kemudian ada spatula. Untuk penguji tambahannya kita menggunakan ini triplek sebetulnya. Oke. Langsung saja, yang pertama di sini tabung reaksi yang pertama sudah terisi dengan air mineral ya, sudah terisi dengan air mineral. Untuk tabung reaksi yang kedua ini sudah terisi dengan larutan NaOH. NaOH yang sudah dilarutkan dengan air. Langsung saja, untuk langkah pertama kita masukkan KMNO4 ke dalam tabung reaksi. Ini tidak perlu banyak, sedikit saja. Selanjutnya kita bakar KMNO4 ini. Kita bakar sampai tidak ada lagi oksigen di dalamnya ya. Kita uji menggunakan triplek yang tadi. Kita lihat kalau tripleknya masih terbakar artinya masih ada oksigen di dalamnya. Tapi kalau tripleknya sudah tidak terbakar, sudah tidak ada apinya, artinya masih ada. Kita tunggu sampai oksigennya padam. Oke, sudah padam ya. Artinya sudah cukup. Kita matikan. Kita gunakan kaca arcuk loji. Kemudian dituangkan ke dalam kaca arloji. Nah, langkah selanjutnya, setengah dari KMNO4 yang telah dibakar ini kita masukkan ke dalam air mineral. Diaduk sampai berubah warnanya menjadi ungu. Nah, kita perhatikan warna ungu ini mengartikan bahwa Mn itu memiliki bilangan biloxnya plus 7. Nah, sudah berubah menjadi ungu. Oke. Selanjutnya sisanya kita masukkan ke dalam larutan NaOH. Wah, langsung terjadi perubahan warna. Di sini berubah menjadi warna hijau. Nah, warna hijau ini menandakan Mn memiliki bilangan oksidasi atau biloxnya plus 6. Selanjutnya kita masukkan, reaksikan campuran dari NaOH, larutan NaOH dengan KMNO4 tadi, setengahnya saja. Dengan vitamin C. Ini vitamin C yang kita gunakan hanya setengah tablet saja ya. Tunggu sampai larut. Nah, di sini campurannya berubah warnanya menjadi orange kecoklatan. Ini menandakan bahwa larutan ini mengandung Mn berbilangan oksidasi atau biloxnya plus 4. Oke, terakhir
kita membuat warna yang lain. Dari campuran pertama, campuran air dengan KMNO4, setengahnya saja. Kita tambahkan dengan Proklin dan Fixal. Aduk dulu. Kita campurkan. Apa yang akan terjadi? Kita campurkan ke dalam larutan. Ini bau sekali ya. Selanjutnya kita aduk-aduk. Dah ya. Oke. Nah, hasil dari campurannya di sini warnanya memudar. Artinya MN-nya itu memiliki Bilox plus 2. Oke, ini memudar tapi sebetulnya belum sampai dengan putih ya. Belum sampai dengan bening. Kenapa begitu? Karena kandungan dari KMNO4-nya terlalu pekat atau terlalu banyak. Oke, sekian untuk praktikum kali ini. Terima kasih. Percobaan yang ketiga, kita berjudul efek perubahan kalor oleh reaksi autoredox. Bahan-bahan yang digunakan 1/4 sendok teh karbit, kemudian Proklin, dan Fixal. Untuk alatnya kita menggunakan Erlenmeyer dan di sini alat bantunya menggunakan kaca arloji. Oke, yang pertama kita masukkan Fixal. Oke. Kurang lebih 50 ml. Oke. Untuk informasinya di Fixal di sini mengandung air juga HCl ya. Ada air dan HCl kandungan yang ada di dalam Fixal. Selanjutnya kita masukkan 1/4 sendok teh karbit ke dalam sampai bereaksi. Ditunggu kurang lebih 5 detik. Di sini bau banget. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita masukkan Proklin sebanyak 1 tutup botol. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi itu ada ledakan. Ledakan ini sebetulnya adalah perubahan kalor yang kita sebutkan tadi. Kenapa bisa terjadi ledakan? Itu karena kandungan yang ada di Proklin, yaitu natrium hipoklorit, ketika bertemu dengan HCl yang ada di Fixal itu menghasilkan klorin atau Cl. Nah, kemudian Cl yang ada digabungkan dengan asetilen sehingga menghasilkan ledakan yang akhirnya menghasilkan perubahan kalor. Oke, itu percobaan kita yang ketiga dan sekian percobaan yang kita lakukan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.